Biasanya nih emang kalau di awal-awal namanya orang tua apalagi baru punya anak satu agak panik nih ya. Begitu bayi nangis udah langsung aja jejel payudara. Nangis dikit, ngek dikit, jejel lagi payudara. Oke. Nah, balik lagi kita di Serasa Serunya Bercerita Bersama. Yang habis gini gadis mau main games ya, barengan sama Dokter Meta. Yang dimana kita bakal tanya fair-fairan ya. Di luar sana banyak gosip-gosip beredar ya kan, cerita-cerita burung. Tapi kadang cerita burung itu beredar karena ada sesuatu yang ngomporin ya kan. Betul. Ada sumbu, ada api, wes. Nah, kita akan luruskan di sini dok ya. Jadi di sini Dokter Meta ngebawa tulisan mitos atau fakta yang dimana nanti gadis bakal tanya seputar ASI dan stunting, dimana masyarakat nih bakal banyak beredar soal ASI dan stunting. Makanya di sini kayak orang abis olahraga nggak boleh menyusui gitu kan. Terus misalnya abis vaksin nggak boleh menyusui. Karena mungkin di sini ada Dokter Meta, jadi gadis langsung mau menanyakan secara langsung. Asik, kayak yel-yel gitu ya. Masih cocok loh, masih kelihatan muda. Nonton bayaran. Oh, iya dok, dibayar kok. Oke, pertanyaan pertama. Yuk. Yang pertama, itu nggak boleh ngehindarin pemberian empasi yang berpotensi menyebabkan alergi. Itu nggak boleh ngasih empasi yang berpotensi menyebabkan alergi. Ini. Wih, mitos kan? Eng ya. Boleh dijelasin dikit gak dok? Boleh dong. Jadi emang banyak nih ibu-ibu, bapak-bapak yang ketakutan untuk memperkenalkan MPASI yang berpotensi alergi untuk anak-anaknya. Sebagai contoh, nggak mau ngasih telur takut anaknya alergi. Nah. Ngasih udang takut anaknya alergi dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya menurut penelitian terbaru, semakin kita menghindarkan makanan tertentu karena kita takut makanan tersebut menyebabkan alergi, itu justru semakin tinggi resiko anak tersebut alergi makanan tadi. Oh, berarti kayak ibaratan kayak misalnya dikebalin aja kayak gitu ya? Betul. Jadi ya udah jangan takut-takut, diperkenalkan. Kalau memang ternyata terbukti alergi, ya udah dihindarkan dulu, di stop dulu untuk sementara. Nanti beberapa waktu lagi boleh diperkenalkan lagi. Tapi bukan berarti terus karena takut semuanya yang kira-kira berpotensi alergi dihindari. Jangan, nanti malah beresiko malnutrisi. Nah, cakep, udah jelas ya. Di sini buat mama papa, coba jangan takut-takut. Beda nih antara takut sama irit. Nah, bercanda ya. Oke, berarti pertanyaan pertama tuh hanya mitos. Dan pertanyaan kedua, ini mitos atau fakta dok kira-kira ya. Hindarin ngasih makanan bertekstur pada bayi kalau belum tumbuh gigi. Ting! Wah, mitos. Kenapa nih dok? Karena sebetulnya makanan yang bertekstur kasar itu tidak membutuhkan gigi untuk dicerna. Jadi walaupun bayi belum tumbuh gigi, kita tetap harus memperkenalkan makanan dengan tekstur yang sesuai dengan usianya. Bagaimanapun juga itu makanan masih bisa hancur kok, kan ada bantuan enzim yang ada di ludah. Kemudian juga tidak membutuhkan gigi sebetulnya, bisa menggunakan rahang untuk mengunyahnya. Jadi tetap harus diberikan, jangan terlambat memberikan makanan dengan kenaikan tekstur yang sesuai. Wah, ini nih ya, kadang kan kita mikirnya kalau belum punya gigi pasti gimana cara ngunyahnya, gimana cara. Jangan sedih bunda, ternyata yang di atas itu sudah ngasih lengkap banget organ-organ bayi, dari mungkin masih di dalam perut, baru lahir. Nah, itu semua mitos ya. Nggak ada nih jawabannya fakta ya, bis kayak gini ya? Belum. Oh belum ya, oke. Banyak banget. Oke, next, pertanyaan ketiga. Ini banyak juga orang-orang percaya ini di luar sana, kalau ternyata ASI itu nggak keluar banyak waktu pertama kali menyusui, otomatis bayi itu perlu dikasih susu formula biar nggak lapar. Ya, kok mitos lagi? Kenapa dok? Atau mungkin ada jangka waktu anak dikasih ASI tadi sampai 6 bulan ya? Atau gimana dok, nggak boleh kasih campuran formula? Itu sampai 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan menyusui kan ditambah MPASI, boleh dilanjutkan hingga 2 tahun atau lebih. Nah, yang sering kali terjadi memang ibu-ibu, bapak-bapak itu khawatir, kok ASI saya pada habis lahiran nih, di awal-awal menyusui cuma sedikit ya, takutnya nggak cukup, takutnya bayi saya kelaparan, nanti malnutrisi lagi dan lain sebagainya. Padahal kita perlu tahu bahwa sebetulnya ASI yang dibutuhkan pada saat bayi baru lahir itu memang jumlahnya hanya sedikit. Karena kapasitas lambung bayi baru lahir pun hanya kecil sekali.
sehingga yang sedikit itu pastinya sudah bisa memenuhi kebutuhan nutrisi. Kita juga tetap harus mengevaluasi bagaimana kenaikan berat badannya, apakah ada tanda dehidrasi, apakah anak juga terlihat baik ya, buang air kecil cukup dengan ganti popok yang cukup. Kalau memang kita lihat cukup semuanya, jangan khawatir, ASI eksklusif saja tanpa perlu tambahan susu formula. Gadis ngebayangin deh, ada beberapa orang tuh ya yang ternyata dia ngasih ASInya tuh sampai dipajang-pajang gitu loh dok, di freezer ya kan. Disimpan itu. Iya, keren banget sih untuk mama-mama yang mungkin produksinya bisa blar gitu kan. Oke, ini pertanyaan ketiga masih mitos teman-teman. Ini kira-kira pertanyaan keempat. Apakah betul bayi menangis itu berarti kekurangan ASI? Mitos lagi, ting. Ih, terus kalau bayi nangis kenapa dok? Berarti itu dok, waktu masih kecil gitu. Bayi nangis itu adalah caranya dia berkomunikasi. Ah. Bisa kepanasan, bisa kedinginan. Oh, bisa I see. bisa karena lagi buang air, bisa karena kangen emaknya, bisa karena dia pengen aja, emang nggak boleh. Orang satu-satunya yang dia bisa cuma nangis. Iyalah, nanti kalau tiba-tiba bayi bisa ngomong, mah, pak, kaget tuh ibunya. Loh, ya kan? Horor. Oke, berarti di sini ada salah satu cara bayi berinteraksi dengan orang tuanya. Nggak tahu itu mungkin pengen digendong, bosen di kasur atau kayak gimana. Berarti bukan berarti nangis itu langsung diincepin sama ASI. Itu namanya ngekjel ya. Oh. Ngek sedikit jejel payudara. Nah, itu gimana dok? Jangan juga, kenapa ini bisa mengakibatkan overfeeding alias nantinya kelebihan juga nih, bisa overweight atau obesitas. Pastikan dulu kita mengenali sinyal lapar dan kenyang bayi. Biasanya nih emang kalau di awal-awal namanya orang tua apalagi baru punya anak satu agak panik nih ya. Begitu bayi nangis udah langsung aja jejel payudara. Nangis dikit, ngek dikit, jejel lagi payudara. Padahal sebetulnya kan itu tadi, bayi menangis belum tentu karena lapar, bayi menangis belum tentu karena minta menyusu gitu. Nanti seiring bertambahnya usia, seiring berjalannya waktu akan tahu nih ibunya, nah nangisnya gini, ini nangisnya nih ngompol nih, nangisnya gini, ini nangisnya baru lapar nih. Oke, berarti itu ada salah satu cara terkelihatan itu ya kalau bayi kebanyakan minum susu itu gumoh ya dok. Gumoh itu sebetulnya adalah suatu fase yang normal. Jadi sebetulnya tidak terlalu banyak pun memang pasti bisa akan menyebabkan gumoh, dan itu adalah normal. Berarti bukan kelempoken, bukan kenyang gitu kan? Karena kita kalau misalnya kenyang juga kayak sedikit itu kan. Kalau bayi ternyata juga bukan berarti itu gumoh atau kelempoken. Karena memang sistem saluran pencernanya belum sempurna. Baik. Masih mitos semua ya. Ini sebenarnya enak banget loh. Mitos dijelasin gitu kan. Gratis loh dapat info dari sini ya. Pasti cuma di Serasa men. Oke, next. Masih ada 2 pertanyaan lagi dok. Semoga ini bisa dapat fakta ya. Atau kita meluruskan beberapa gosip ini nih. Stunting itu hanya mengganggu tinggi badan. Ting! Mitos lagi. Kenapa dok? Bukan mengganggu rekening bapak ibunya kan? Bukan. Apa dong? Bukan, tapi ini juga adalah salah satu mitos yang paling banyak beredar di mana-mana gitu ya. Kadang kalau kita bilang ke orang tua, Bu, hati-hati anaknya stunting. Nanti orang tuanya bilang, nggak masalah dok, saya nggak pengen kok anak saya jadi pramugari, nggak pengen anak saya jadi pilot, terserah. Kalau dia pengen jadi model emang harus tinggi, mau jadi pragawati harus tinggi. Tapi kalau dia nggak kepengen jadi pragawati kan nggak masalah, pendek. Yang penting anak saya pintar. Loh, justru karena itulah, ingat bahwa dampak stunting itu bukan hanya sekedar pendek, tapi juga akan dapat menurunkan IQ, akan berdampak pada aspek kognitifnya. Baik. Kemudian punya dampak banyak nih ya, mulai dari mempengaruhi performa pendidikan, performa pada saat dia bekerja, sampai menurunkan pendapatan per kapita, menurunkan daya tahan tubuh, jadi sering sakit-sakitan, sampai meningkatkan resiko terkena berbagai macam penyakit saat dewasa. Yes, buat teman-teman ya yang nggak pengen jadi pramugari, badannya mungkin kayak gadis sama dokter Meta Mini bisa jadi penyiar radio. Tos dulu dong. Ada satu visi misi forever. Oke, ini udah berapa ya? 5 pertanyaan, ternyata mitos semua. Masih ada satu nih yang pengen gadis luruskan dok. Stunting itu cuma bisa diperbaiki waktu bayi saat lahir. Ting. Ya udah deh, mitos semua gimana? Udah selesai nih. Karena memang kebanyakan ya mitos-mitos ini yang beredar luas di masyarakat. Oke. Sebetulnya
sebetulnya stunting itu irreversible sifatnya, atau tidak dapat diperbaiki sepenuhnya, tidak dapat diperbaiki 100%. Kalau sudah terjadi, ya memang itu tadi, lebih baik memang mencegah daripada mengobati. Tapi kalau emang sudah kadung stunting nih, sudah terjadi stunting, maka yang terbaik adalah mengejar ketertinggalan dengan nutrisi yang optimal, stimulasi yang optimal di 1000 hari pertama. Jadi kalau bayi baru lahir ya itu kan belum memang masuk dalam 1000 hari pertama, jadi masih ada waktu nih sampai dengan 2 tahun. Kejar sebaiknya sebelum 2 tahun, perbaiki sebaiknya sebelum 2 tahun. Oke, baik. Berarti beneran ya kalau misalnya golden age itu umur 1 sampai berapa, Dok? Golden period, iya, janin dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Oke, berarti mungkin buat mama-mama, papa-papa muda ya kan, yang pengen anaknya sudah terbentuk ini, coba deh 2 tahun awal nih sama-sama berjuang. Kadang kalau misalnya anak baru lahir, ini yang namanya bapak, pokoknya ya nimang-nimang doang, urusan ngurusin itu pokoknya balik lagi ke ibunya. Di sini mama papa juga harus berjuang. Oke, di sini udah jelas banget. Terima kasih banyak banget juga buat Dokter Meta yang udah memberikan waktu, harus booking Hamin 3 tahun buat bisa ngobrol di sini di Serasa doang. Kok 3 tahun sih? Berapa? 5 tahun setengah. Allahu Akbar, tambah lama loh ya. Gak bercanda. Oke, di sini mungkin ada satu yang mau disampaikan sama Dokter Meta sebelum kita say goodbye. Oke. Intinya adalah bahwa malnutrisi yaitu bisa berupa stunting, bisa berupa wasting, gizi kurang atau gizi buruk, bisa berupa underweight, berat badan kurang, bisa berupa overweight atau obesitas. Ini sebaiknya dicegah daripada diobati. Nah, untuk mencegah terjadinya malnutrisi tentu kita harus mendeteksi dini apabila ada gangguan dengan cara memonitor pertumbuhan secara rutin. Jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak untuk menimbang berat badan bayi dan anak dan juga mengukur panjang atau tinggi badan secara rutin dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar tuh misalnya pada saat menimbang jangan lupa dalam kondisi telanjang ya. Jadi tanpa menggunakan baju sehelai pun, tanpa menggunakan popok, karena popok dan baju itu bisa berbeda 200 sampai 300 gram. 300 gram atau bahkan lebih ya, tergantung baju yang dipakai apa. Kalau buat orang dewasa beda 300 gram mungkin ya kurang signifikan lah, cuma 3 ons. Tapi buat bayi ini bisa jadi pembeda antara yang malnutrisi dengan yang tidak. Demikian juga pada saat mengukur panjang atau tinggi badan, panjang dan tinggi badan ini harus diukur dengan cara yang benar. Kenapa? Beda 1 cm untuk bayi bisa jadi pembeda anak ini stunting atau tidak. Makanya ini benar-benar harus diukur, ditimbang secara akurat, diplot di kurva pertumbuhan secara rutin. Jika memang ada gangguan pada kurva pertumbuhan, misalnya nih, yang paling sering terjadi adalah faltering. Faltering ini adalah tanda awal dari stunting. Kenaikan berat badannya mulai seret, mulai tidak adekuat. Jangan lama-lama nunggunya. Jangan sampai ditunggu sampai stunting aja deh, jangan ya. Justru karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebelum terjadi malnutrisi yang lain, segera konsultasikan ke dokter. Cakep. Thank you Dokter Meta. Semoga di jadwal kesibukannya di sosial media, influencer, dokter, jualan buku, aduh, uangnya banyak ini, Rek. Amin, didoain loh. Gak butuh asisten, Dok. Dan juga terima kasih buat Serasa ya, buat teman-teman mungkin yang pengen tahu updatean beberapa konten apa lagi ya. Habis gini karena kita sudah membahas tentang anak, mungkin nanti bakal ada pembahasan yang lebih keren-keren. Makanya buat teman-teman, buat ibu-ibu, buat calon mama papa muda, bisa langsung di-follow akun channel YouTube-nya Serasa. Serunya bercerita bersama, ada cerita, ada rasa. Thank you for watching.